Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kelas 9? Tentunya kalian sudah sangat rindu sekali dengan ruangan ini. Ingin rasanya kita segera berkumpul di ruangan kelas ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bab transformasi. Materi pada bab 3. Sebagai panduan belajar hari ini, kita akan coba dengan apa kompetensi dasar bab ini, kemudian apa tujuan pembelajarannya, bagaimana peta konsepnya, dan apa internalisasi TCB pada bab transformasi ini. Kompetensi dasar pada bab ini, untuk pengetahuannya, menjelaskan transformasi geometri dihubungkan dengan masalah kontekstual. Adapun untuk keterampilannya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, kalian diharapkan mampu 1. Menjelaskan transformasi geometri dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang dikaitkan dengan transformasi geometri. Alur pembelajaran pada hari ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah translasi pada satu titik dan translasi pada bidang datar. Kemudian kita akan belajar refleksi pada satu titik dan refleksi pada bidang datar. Untuk internalisasi TCB, karena bulan ini adalah temanya bulan sabar, maka kabar gembira dari Allah pada Al-Baqarah 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Nah, sahabat-sahabat, itulah alur pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Silakan siapkan buku tulisnya, kita akan mulai belajar bab transformasi. Baik sahabat-sahabat, kita mulai pembelajarannya. Pada bab 3 ini kita belajar transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Baik, sebelum kita membahasnya, pernahkah kalian melihat film Transformer? Kita coba lihat cuplikan videonya. Pada tayangan film Transformer, kita bisa melihat bagaimana sebuah benda bisa berubah kedudukannya atau bahkan bisa berubah bentuknya. Itulah transformer. Jadi apa itu transformasi? Transformasi adalah perubahan bentuk atau perubahan kedudukan. Sementara transformasi geometri sendiri merupakan perubahan posisi atau perubahan kedudukan dari suatu titik ke titik yang lain. Pada bab transformasi geometri ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama kita akan belajar tentang translasi, yaitu pergeseran. Yang kedua kita akan belajar refleksi, yaitu pencerminan. Yang ketiga kita akan belajar rotasi, yaitu perputaran. Dan yang keempat kita akan belajar dilatasi, pembesaran atau pengecilan. Tapi pada pertemuan pertama ini kita hanya akan membahas 2 saja. Kita akan membahas translasi dan kita akan membahas refleksi. Pada tayangan berikutnya, minggu depan kita akan belajar yang 2 lagi, yaitu rotasi dan dilatasi. Kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu adalah translasi. Apa itu translasi? Translasi adalah pergeseran. Apa yang bergeser? Sebuah titik bergeser ke tempat yang lain. Pergeserannya itu disebut sebagai translasi. Coba kita simak video berikut ini.
jelas menunjukkan sebuah pergeseran atau perpindahan posisi dari posisi A ke posisi B yang dilakukan secara serentak dan bersama-sama oleh beberapa orang. Nah, pergeseran yang dilakukan dari titik awal ke titik akhir itulah yang disebut sebagai translasi. Secara konsepnya, mari kita lihat pembahasan berikut. Baik sahabat-sahabat, kita coba ulas tentang bab transformasi, di mana pada kesempatan ini Bapak akan membahas tentang translasi dan refleksi. Sebelum pada pembahasan materinya, ada materi prasyarat yang harus kalian pahami, yaitu materi kelas 8 tentang sistem koordinat. Ya, tentu kalian masih ingat dengan ini, ya. Ini adalah koordinat kartesius, di mana dibatasi oleh dua buah garis atau dua buah sumbu. Yang mendatar adalah sumbu X disebut sebagai absis, dan yang vertikal disebut sebagai sumbu Y atau disebut dengan ordinat. Adapun gabungan dari absis dan ordinat kemudian kita sebut sebagai titik koordinat. Baik, pembahasan pertama adalah translasi, di mana tadi kita udah bahas sedikit bahwa translasi adalah pergeseran dari satu titik ke titik yang lain. Sehingga di sini translasi merupakan pergeseran suatu titik sepanjang garis lurus dengan arah dan jarak. Baik, dalam translasi maka ada aturan yang harus kita sepakati, aturan tentang pergeseran dari titik itu tersebut. Di mana yang pertama untuk absis atau X itu menunjukkan pergeseran sesuai dengan arah sumbu X, yaitu ke kanan jika dia positif dan ke kiri jika dia negatif. Kemudian untuk ordinat Y itu menunjukkan pergeseran sesuai dengan arah sumbu Y, yaitu ke atas jika dia bernilai positif dan ke bawah jika dia bernilai negatif. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Diketahui titik A 1,1, artinya absisnya 1, ordinatnya 1. Ditranslasi sejauh 3,1. Tentukanlah bayangan titik A. Nah, kalau Bapak gambarkan, maka di sini ada sebuah titik A dengan titik 1,1, absisnya 1, kemudian ordinatnya 1. Ditranslasi sejauh 3,1. Sejauh 3, absis 3 artinya bahwa titik A itu akan bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan, 1. Ordinat 1 artinya titik tersebut akan melanjutkan langkahnya ke atas sejauh 1 satuan. Sehingga titik A yang 1,1 bergerak 3 satuan ke kanan, kemudian 1 satuan ke atas, menghasilkan sebuah titik baru, yaitu A aksen, di mana yang tadinya 1,1 berubah menjadi 4,2. Sampai sini bisa kalian pahami? Baik. Di gambar tadi kalau Bapak tuliskan, maka di sini bahwa titik A yang tadinya 1,1 ditranslasi sejauh 3,1, maka akan ada perubahan di X dan di Y. Absis yang tadinya 1 bergeser 3 satuan ke kanan karena 3 positif, sehingga absis yang tadinya 1 akan berubah menjadi 1 tambah 3 sehingga menjadi 4. Hal yang sama berlaku pada ordinat. Ordinat yang tadinya 1 bergerak 1 satuan ke atas karena positif 1, sehingga ordinat yang tadinya B sama dengan 1 maka berubah menjadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, dari sini kita akan dapat menyimpulkan sebuah kesimpulan rumus. Apa yang bisa kalian simpulkan? Bahwa sebuah translasi dari titik A, B dengan absis A, ordinat B, jika ditranslasi sejauh X, Y, maka akan menghasilkan bayangan A aksen, yaitu A tambah X dan B tambah Y. Nah, sahabat-sahabat, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang translasi? Baik, diulang lagi bahwa translasi adalah pergeseran sebuah titik A
A, B ditranslasikan sejauh X, Y, maka bayangan akhirnya menjadi A tambah X, B tambah Y. Sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.